Saya bersama dengan Ibu Menu, didampingi juga dengan Kanit Reskrim Polres Kulon Progo. Kami di sini meminta waktu untuk kemudian mendengar secara langsung Bu Menu bagaimana kemudian ini awal mula ya dari perbuatan yang dilakukan oleh Bu Menu bersama dengan 3 orang lainnya sampai pada akhirnya berakhir Bu Menu ditahan di sini. Mungkin awal mula terlebih dahulu, Bu Menu, apa yang akhirnya mendorong Ibu untuk melakukan jual beli bayi? Saya tidak ada indikasi untuk jual beli secara pribadi ya Mbak, karena saya mau menolong itu karena hamil di luar nikah itu. Kalau saya pribadi kadang itu yang sering ya Mbak dititipkan ke rumah saya itu beserta orang tuanya karena aib, kebanyakan anak sekolah untuk menutup aib. Dititipkan ke Bu Menu? Iya. Sebentar, tadinya Bu Menu ini profesinya apa? Sehari-harinya kesibukannya? Oh, saya nggarap sawah sama dikit-dikit jualan daging, Mbak. Dan mereka-mereka yang menitipkan ini tetangga sendiri kah atau bagaimana? Orang tuanya ya ada yang tetangga kampung lah, gitu. Untuk diurus oleh Bu Menu atau Ya, seperti nitip apa? anaknya supaya aibnya nggak kelihatan gitu loh, Mbak. Nanti kalau ada yang mau ngopeni, monggo, iya, habisnya segini-segini, saya gitu. Tapi pada saat itu Ibu tahu bahwa memperdagangkan orang, menjual bayi itu tidak boleh. Artinya menitipkan bayi dengan kemudian dihargai. Kalau saya itu dilarang, nggak Ibu tahu? menghargai yuk, Mbak. Jadi habisnya segini. Biaya Terus, perawatannya. Terus yang ngopeni operasional monggo gitu. Setelah itu gimana Bu ceritanya sampai akhirnya bayi itu berpindah tangan dan sampai akhirnya Ibu terima uang dari hasil penjualan bayi itu? Kan ada Bu bidan yang di kampung itu sering periksa sudah hamil 20 tahun, 15 tahun gitu belum dikasih momongan gitu loh, Mbak. Kan banyak Mbak, mohon maaf di luar sana orang yang belum dikasih momongan pada bingung gitu. Iya, yang pesen kan lewat bidan biasa kan, orang belum punya anak periksa, kalau orang-orang desa periksa di bidan kayak gitu tuh Mbak. Iya, itu. Bidan itu tahu kalau Ibu kemudian membantu dengan memberikan harga kepada bayi? Kalau Bu bidan ya saya bilang ini habisnya gini gitu, nanti dirawat dulu sama Bu bidan. Kadang kalau vitamin apa-apa baru lahir kan ya butuh pampers, susu, tisu basah, nggak murah Mbak gitu. Setelah Bu Menu ya, saya akan juga mewawancarai Agung. Mas Agung ini salah satu yang kemudian berperan untuk mencari pembeli dari bayi tersebut. Itu gimana ceritanya, awal mulanya Pak Agung? Awal mulanya itu si Ibu Menu mempunyai bayi, komunikasi sama saya, ini ada bayi, siapa yang mencari gitu, adopsi atau merawat itu, terus saya main di Facebook. Tahun berapa itu? 2024. Niat awalnya memang untuk menjual bayi itu dengan pikiran mendapatkan keuntungan gitu atau seperti apa? Yang pertama niat juga nolong, dan yang kedua juga mencari imbalan apa namanya tadi? Keuntungan. Iya. Dijual berapa pada saat itu Pak Agung? 25. 25? Iya. Bayi perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Tapi range penjualannya dari harga berapa sampai berapa? Yang pernah dilakukan? Di 10-an sampai 20-an atau 25-an itu. 40? Oh ya 40 maksimal. 10 sampai 40 juta. Iya. Cari orangnya gimana Pak Agung? Pembeli ini? Lewat Facebook itu tadi. Iya, artinya menawarkan jemput bola gitu atau memang ada yang mengirim pesan, minta dibantu dan lain sebagainya? Gabung di grup Facebook itu. Sudah berapa banyak bayi sejauh ini? Kalau saya 10. 10 bayi. Iya. Paling mahal berapa? 40. 40 juta Iya. itu. Di mana itu? Itu di Solo. Di Solo. Iya. Ada nggak luar pulau, luar provinsi? Yang itu tadi 40 tapi diambil ke Solo. Orang Manado. Orang Manado. Iya. Oke. Rata-rata mereka yang datang ya ke Pak Agung ini Iya.
Kenapa? Artinya kenapa mereka sampai mau jual bayinya? Itu kebanyakan nikah hamil di luar nikah. Kalau pembelinya? Itu kebanyakan lama belum punya keturunan, belum punya momongan gitu loh. Dia ingin punya momongan atau Bayi ini sudah lahir gitu ya, memastikannya bahwa orang tua ini bersedia untuk diadopsi, sampai pada akhirnya Pak Agung terima uangnya. Ini bagaimana urutannya? Urutannya itu kalau masalah baby dari awalnya itu urusan Bu Menuk, si Nopi sama Anang gitu. Penting udah lahir baru saya dihubungi ini ada baby gitu. Kesepakatan harganya tuh dengan Bu Menuk? Awalnya ya, terus kalau ada itu yang merawat, nah saya baru kesepakatan sama yang merawat gitu. Harga keluar misalnya yang tadi sempat disebutkan 10 juta, ini apa pertimbangannya sampai akhirnya keluar angka 10 juta itu? Dari mana datangnya? Itu biaya-biaya yang tahu kan Bu Menuk, bisnya berapanya dan dia mencari mendapat keuntungan berapa saya juga nggak tahu. Nah dia udah matok harga, umpamanya tadi 10, saya umpamanya dia terima bersih 6 atau 7 gitu. Saya suruh membuat harga sendiri gitu. Surat-surat aktenya tuh? Itu kalau itu kadang dia sendiri, kadang saya membantu. Dipalsukan berarti ya Pak Agung ya? Yang suratnya keterangan lahir, iya. Dibuat palsu semua. Ya, tapi nanti kalau udah jadi akte sama kakaknya itu asli. Saya saat ini sudah bersama dengan Kapolres Kulon Progo AKBP Wilson Pasaribu. Pak Kapolres, terima kasih waktunya. Sebenarnya kronologi kejadiannya seperti apa? Mulai kapan mereka mencoba untuk menawarkan bayi-bayi ini, bagaimana caranya hingga diterima oleh pembeli begitu ya? Berhasilnya kepolisian Polres Kulon Progo dalam hal ini Satreskrim kita itu mendetek ada salah satu akun di platform tersebut yang kita curigai ini aktivitasnya mencurigakan. Apa yang terdeteksi oleh kepolisian pada saat itu? Seperti sebuah kegiatan-kegiatan jual beli ataupun adopsi ya. Bukan jual beli tetapi adopsi, berpura-pura mengadopsi anak. Nah, dan kemudian di akun itu juga mereka juga berpura-pura sebagai pemberi fasilitas untuk memberikan adopsi anak. Bila berhasil mereka ambil bayinya dan kemudian menjual di salah satu platform bernama Askanara. Terima kasih Pak Kapolres atas waktunya dan juga penjelasannya. Tentu kita harapkan kejadian serupanya tidak terjadi lagi di Jogja, khususnya di Kulon Progo, begitu ya. Sekali lagi terima kasih, kita temukan fakta selanjutnya.